Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musair Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sebaran daerah-daerah rawan bencana di Indonesia dan lembaga-lembaga penanggulangan bencana di Indonesia. Materi ini sangat menarik sekali untuk kita kaji bersama dan sangat bermanfaat. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, setelah kita pelajari bersama bahwa secara geologis Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, di mana ketiga lempeng tersebut merupakan lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan potensi rawan bencana di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia rawan bencana atau hazard region adalah suatu kawasan di permukaan bumi yang rawan bencana alam akibat proses alam maupun non-alam. Kawasan bencana atau hazard vulnerability adalah tingkat kemungkinan suatu aspek atau objek bencana yang mengalami gangguan atau bencana alam. Perhitungan Indeks Rawan Bencana Indonesia atau IRBI merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Baiklah, yang selanjutnya, upaya untuk menanggulangi bencana alam adalah mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara memetakan wilayah rawan bencana dan risiko bencana. Prinsip dasar pemetaan wilayah rawan bencana alam antara lain: satu, menganalisis jenis dan sebaran wilayah rawan bencana; yang kedua, mengkaji sejarah atau peristiwa bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya; yang ketiga, menentukan zona tingkat bahaya dalam bencana; yang keempat, menentukan elemen yang paling rawan terkena bencana alam; yang kelima, yaitu memperkirakan risiko kerusakan akibat bencana alam. Oke, mari kita perhatikan persebaran jenis bencana dan daerah yang rawan terkena jenis bencana tersebut. Yang pertama adalah letusan gunung berapi, yaitu ada di daerah Bali, Banten, Bengkulu, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Yang berikutnya adalah tanah longsor. Daerah-daerah yang rawan akan tanah longsor meliputi Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, daerah istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Yang berikutnya adalah gempa bumi. Daerah-daerah yang rawan akan bencana gempa bumi meliputi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Itulah beberapa contoh-contoh bencana dan daerah sebarannya, dan masih banyak lagi contoh-contoh bencana yang lainnya yang bisa kalian mencari sendiri atau memperbanyak hasanah informasi mengenai bencana dan persebarannya.
Yang berikutnya adalah lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan bencana. Jadi lembaga-lembaga ini khusus untuk menangani bencana atau bencana alam. Kelembagaan penanggulangan bencana alam yang dibentuk mempunyai tujuan dan fungsi yang berkaitan erat, yaitu upaya untuk mengurangi timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Namun lembaga-lembaga tersebut ada tugas khusus sesuai bidangnya masing-masing, antara lain seperti berikut. BNPB mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan, tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi secara setara. Kemudian mempunyai fungsi perumusan dan penetapan serta kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan, pengungsi bertindak cepat serta aktif dan efisien. Yang berikutnya adalah BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penanggulangan bencana di daerah. Badan ini dibentuk oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas salah satunya adalah penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan merata. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi persebaran daerah rawan bencana dan lembaga-lembaga penanganan bencana alam di Indonesia. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti update informasi dari Ahmad Musair Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas dari Ahmad Musair Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.